Al-qaidatul hadiyata wassalasun. Al-qaidatul hadiyatuh wassalasun. Kaidah yang ke-31. Ar-rukhas la tunatu bisyakki. Rukhsah itu tidak boleh digantungkan dengan syak, dengan ragu-ragu. Alamthil, contoh, wujubul ghusli liman syakka fi jawazi mashil khuffi. Wajib mandi bagi orang yang ragu tentang kebolehan mengusap khuf sepatu. Cuman sepatu ini bukan sembarang sepatu yang kayak sekarang itu, bukan. Sepatu tentara itu maksudnya? Bukan, ini sepatu yang nggak kemasukan air. Ada ini dalam fikih itu ada bab khusus ini tentang khuf ini. Minha wujubul itmam liman syakka fi jawazil qasri. Wajib itmam, menyempurnakan. Itmam ini artinya menyempurnakan, itu artinya dia wajib sholat sempurna. Kalau zuhur tetap 4, asar tetap 4 gitu. Liman syakka fi jawazil qasri, bagi orang yang ragu tentang kebolehan qasar. Qasar yang 4 jadi 2. Wadzalika fi suwar, contohnya di sini ada 3 contoh. Pertama, insyak hal masahah fil hadri aw fis safar. Dia ragu apakah membasuh khuf itu di dalam hadar atau safar, di dalam perjalanan atau ketika masih di rumah. Bunyal amru ala annahu masah fil hadar. Maka bunyal amru, keadaan ini ditetapkan bahwa dia mengusapnya ketika hadar di rumah. Dan alaslah ghaslur rijlaini wal mashu rukhsatun, karena asalnya adalah ghaslur rijlaini, mengusap 2 kaki, sedangkan mashuh mengusap khuf, mengusap sepatu itu adalah rukhsah bisyartin, rukhsah dengan syarat tertentu. Fa idza lam yatayakkan syartar rukhsati raja ila aslil fardi. Ketika rukhsah ini, syarat rukhsahnya itu tidak diyakini, maka dia kembali ke asal kefarduan, yaitu dia membasuhnya ketika hadar. Kedua, wa in syakka hal ahdatsa fi waqti dhuhri aw fi waqti asri. Ini yang lebih gampang contohnya, karena dialami sendiri kan. Kalau yang khuf ini kan jarang dipakai kalau di Indonesia. Wa in syakka, jika ragu-ragu, hal ahdatsa fi waqti dhuhri aw fi waqti asri. Apakah hadas kentut misalnya, atau hadas yang lain, menyentuh perempuan atau menyentuh kemaluan, fi waktu zuhri, ketika zuhur atau asar, waktu asar. Gimana? Bunyal amru ala annahu ahdatsa fi waqti zuhri li'anna al-asla ahdatsa fi waqti zuhri fala yajuzul mashu illa fi ma tayaqqanahu. Tetap kembali pada mashu ini. Wa in syakka hal ahrama bis salati fis safari aw fil hadri aw nawal qasr am la aw hal amamahu musafir aw muqim lazimal itmamu. Oh, ini yang mudah nih. Dia tentang salat qasar nih. Jika ragu apakah dia takbiratul ihram itu dengan salat fis safar aw fil hadar aw nawal qasr am la. Dia ragu apakah dia niatnya tadi niat sholat qasar atau tidak. Au hal amamahu musafir au muqim. Dia ketika sholat apakah dia bermakmum pada orang yang musafir atau bukan. Lazimal itmamu, maka dia wajib itmam. Wajib melaksanakan sholat 4 rakaat kalau zuhur. Lianna laslahu wal itmamu wal qasru ujizah bi syurutin. Fa idza lam tatahaqqaq asy-syurutu raja ila al-asli. Gini, kamu melakukan sebuah perjalanan dari sini ke rumah, ke Jambi ya. Di perjalanan kamu mau qasar sholat, yang duhur, yang 4 rakaat jadi 2. Kamu mau makmumnya, imamnya ini nggak ketahuan. Kamu ragu-ragu apakah dia juga musafir apa bukan. Maka rukhsah ini kan jadi 4, dari 4 jadi 2 rukhsah kan.
Maka ketika kamu ragu-ragu, maka ar-rukhsah la tunatu bisyakki. Maka rukhsah ini tidak bisa dilakukan kalau kamu mengalami keraguan. Sehingga rukhsah yang tadinya 4 menjadi 2, rukhsah ini tidak bisa kamu lakukan. Sehingga kamu wajib itmam. Wajib melaksanakan sholat duhur jadi 4 gitu. Atau jamak misalnya. Mau dijamak juga kan rukhsah juga. Itu mudah dipahami kan. Atau kamu ragu tadi niatnya, niat qashar atau tidak, berarti kamu lanjutkan 4 rakaat. Gitu. Itu nih. Jadi langsung dilanjutin aja jadi 4 itu. Iya, karena kamu ragu. Jadi keraguan-raguan ini bisa menghilangkan rukhsah itu. Udah. Lalu kaidah yang ke berapa nih? Yang ke 32. Al-qaidatu tsaniyatu watsalasun. Kaidah yang ke 32. Maka ana aktsar fi'lan kana aktsar fadlan. Maka ana aktsar fi'lan, perbuatan yang lebih banyak pekerjaannya, kana aktsar fadlan, maka keutamaannya lebih banyak. Contoh, kana fasulul witri afdalah min waslihi li ziyadatin niyati wa takbiri wassalami. Memisah sholat witir dengan menggabung. Sholat witir kan bisa 2 plus 1 bisa langsung 3 kan? Sholat witir. Nah, memisah sholat witir artinya dikerjakan 2 dulu baru 1. Memisah sholat witir dibandingkan dengan menyambung langsung 3, ini lebih utama yang dipisah. Kenapa? Karena kalau dipisah dia nambah rukun, niatnya ditambah ya kan. Niat 2 dulu baru niat 1. Kalau langsung 3 kan niatnya sekali. Berarti niatnya usolli sunnatal witri rakaat ini gitu. Jadi. Iya. Usolli sunnatan minal witri rakaat ini. Saya sholat sebagian dari witir. Maksudnya bukan itunya, maksudnya ini kalau dipisah kan pekerjaannya lebih banyak kan? Iya. Maka kalau dipisah lebih utama daripada disambung karena pekerjaannya lebih banyak. Pekerjaan yang lebih banyak itu lebih utama. Maka aktsar fi'lan kana aktsar fadlan. Kayak sholat Jumat jauh itu lebih utama karena jalan kaki lebih capek gitu. Jadi niatnya nambah, takbiratul ihramnya nambah, salamnya juga nambah. Minha man sholat nafla qa'idan ala nisfi man ala nisfin min ajril qa'imi muttaji'an ala nisfi min al-qa'idi. Nih. Kalau orang man sholat naflah, orang yang sholat nafal sunnah, orang sholat sunnah qa'idan duduk, kan kalau orang sholat sunnah itu boleh berdiri oleh duduk walaupun mampu berdiri. Tapi orang yang sholat sunnah duduk, maka pahalanya itu separuh daripada sholat berdiri. Kalau sholat berdiri full kan 100. Kalau duduk sholatnya berarti sholat sunnah berarti separuh 50 misalnya. Walaupun mampu. Walaupun mampu. Kalau sholat wajib tidak boleh sholat duduk kecuali memang tidak mampu berdiri. Tapi kalau sholat sunnah dia mampu berdiri, mau sholat sunnah duduk boleh. Atau mau sholat sunnah misalnya terlentang, dia duduk, maka lebih utama lebih banyak yang duduk pahalanya. Semakin banyak perbuatannya semakin banyak pahalanya. Contoh lain, ifradun nusuka ini afdhalu minal qirani. Ifrad ini haji ini susah kalau ini berdasarkan hadis Nabi, ajruka ala qadri nasbika. Pahalamu sesuai kadar capekmu. Nabi bersabda kepada Siti Aisyah, rawahu Muslim. Dah gitu. Dikit-dikit ya. Selanjutnya qaidah 33, wallahu a'lam.